Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul khalaiq wal bashar. Asyhadu anna sayyidana wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Salatullah salamun alaihi wa alihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-azim al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal khadirun, istami'u qawlahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. وبلغ النبي العظيم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin dimanapun hari ini berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, Jumat kedua di bulan Januari 2001, kita masih diberi perkenan hidup oleh Allah, masih diberi kesanggupan untuk beraktivitas, masih diberi kesempatan dan masih diberi keimanan dan iradah untuk bisa melakukan kerja-kerja baik, kerja-kerja yang penuh maslahah. Salam dan selawat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang telah memberikan contoh hidup yang baik, manusia mulia yang telah memberikan uswah, qudwah terindah yang benar. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat atasnya dengan setidaknya mengucapkan Allahumma salli alaihi. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membincangkan kembali tema-tema tentang kehidupan atau pesan-pesan kehidupan. Nah, saudara sekalian, untuk kita sama ketahui bahwa rupanya Islam adalah the most misunderstood religion in the world. Jadi rupanya Islam itu adalah agama yang paling dipahami dengan tidak tepat, agama yang dipahami dengan cara-cara yang tidak utuh. Apa konsekuensinya dari pemahaman yang tidak utuh itu? Adalah cara pandang yang keliru terhadap Islam. Nah, yang uniknya, karena cara pandang ini tidak hanya dialami oleh orang-orang non-muslim, tapi rupanya juga kebanyakan dialami oleh orang-orang Islam itu sendiri. Kadang, dan itu harus kita akui, Muslim belum secara utuh melihat elemen-elemen dari ajaran agamanya sendiri, sehingga kadang dalam menilai menggunakan penilaian yang tidak tepat, atau hasil dari cara pandang, cara melihatnya itu menghasilkan konsepsi pandangan yang tidak utuh, tidak tepat, tidak komprehensif. Itulah sebabnya sehingga kadang manusia, baik dia muslim atau non-muslim, yang tidak memahami secara benar agama ini, memandangnya secara tidak tepat, sehingga kemudian muncullah labeling, muncullah stigma, muncullah cara pandang yang keliru. Ada yang melihat Islam karena cara pandangnya yang hanya satu sisi saja, sehingga melihat Islam itu hanya ajaran yang begitu kaku, ajaran yang sangat keras, ajaran yang rigid, ya. Sementara di sisi lain ada orang yang memandang sebaliknya, bahwa agama ini adalah agama yang begitu terbuka, agama yang fleksibel, agama yang memberikan kemungkinan dan ruang-ruang yang begitu luas bagi kehidupan. Nah, inilah dua cara pandang yang karena diambil dari sudut yang berbeda, sehingga juga nanti hasilnya akan berbeda. Nah, muncullah belakangan
istilah-istilah yang kadang membuat kita jadi galau juga pada akhirnya. Muncul banyak sekali istilah yang sifatnya begitu abstrak, yang kadang menimbulkan memantik pro kontra, kemudian menimbulkan perdebatan yang begitu lama. Contoh misalnya, muncullah istilah-istilah semacam simbolik, substantif, tekstual, kontekstual, yang kadang di kalangan masyarakat itu belum berterima secara utuh. Belum karena penjelasannya yang sepotong-sepotong, yang sifatnya kadang sporadis. Yang kedua karena memang ya istilah-istilah tersebut itu sangat akademik, yang kadang mestinya ya dibincangkan di dunia, di ruang-ruang akademik yang sifatnya terbatas, dan ini sudah jadi konsumsi yang begitu luas, dilihat, dibaca, diapresiasi oleh banyak masyarakat yang kadang ada yang belum sama sekali tahu. Nah, inilah yang kadang menimbulkan pemilahan ya, ada segregasi umat. Di satu sisi ada yang melihat bahwa istilah-istilah tersebut dia ada pada satu titik, sementara pihak yang lain ada di titik lain. Ini yang menimbulkan banyak pro kontra, adu tafsir, pertarungan tafsir dan seterusnya. Nah, kenapa bisa demikian, saudara-saudara sekalian? Kenapa bisa muncul misunderstood, the most misunderstood religion itu? Kenapa bisa begitu pemahamannya tidak utuh ya? Di antara sebabnya, satu yang kita ingin sampaikan adalah karena kita gagal memahami elemen-elemen dari ajaran agama itu sendiri. Kita gagal dalam melihat dimensi, elemen, atau dasar-dasar dari ajaran agama itu. Kita kadang hanya melihatnya sisi per sisi, bagian per bagian, tanpa ada usaha untuk menggabungkan dan baru melihatnya secara utuh. Ya. Ada yang demikian, yang melihatnya secara tidak utuh sehingga terjadi pemilahan-pemilahan pandangan. Belum lagi tentu karena masyarakat ya Muslim tentu di dalamnya juga adalah punya latar belakang pendidikan, punya latar belakang keluarga, punya latar belakang afiliasi politik, punya latar belakang suku dan seterusnya, yang tentu itu semua akan memberikan pengaruh terhadap cara pandang dalam melihat agama, yang akibatnya akan memberikan pengaruh pada cara beragama. Nah, ini yang penting sekali kita pahamkan ya. Nah, sekarang setidaknya secara sederhana kita ingin gambarkan, dan ini sudah dikenal banyak sebagai dasar-dasar ajaran agama Islam sendiri, bahwa rupanya masyarakat Muslim, jangankan masyarakat non-Muslim, Muslim sendiri kadang masih bingung untuk bisa memilah 3 elemen dasar dari ajaran agamanya. Yang boleh kita katakan di situ ada keyakinan, kepercayaan atau akidah, kemudian ada syariah atau ibadah, kemudian ada nantinya akhlak, etik atau moral. Nah, tiga elemen ajaran ini yang kadang dilihatnya secara terpisah-pisah, padahal mestinya harus dilihat secara utuh, komprehensif. 3 bagian itu pada prinsipnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi ada akidah, syariah atau akhlak, atau dalam pembagian yang lain hanya dikenal 2, yaitu ada akidah, keyakinan, kepercayaan, dan amal saleh, al-amal as-salihah. Karena amal saleh di situ nanti tercakup di dalamnya sudah syariah, ibadah, dan kemudian akhlak. Nah, disinilah yang muncul kadang dalam perbincangan di dalam masyarakat Muslim sendiri. Kadang ada yang melihat, ada orang yang ibadah dipandang ibadahnya bagus, tapi ternyata akhlaknya kurang bagus. Ada yang akhlaknya tampak bagus, tapi ritusnya kurang konsisten dan seterusnya, atau masih ada yang keliru. Ada juga yang tampak akhlaknya bagus, syariahnya bagus, tetapi rupanya keyakinannya belum utuh benar-benar.
Nah, kita melihatnya kadang hanya menghakimi, ada yang menghakimi hanya satu sisi, seakan-akan melihat, bahkan seringkali muncul dalam pertanyaan, apa iya orang yang sebaik itu tidak berterima nanti di sisi Tuhan kan? Nah, itu diantara cara pandang yang tidak utuh dalam melihat. Apa iya orang yang sudah sudah melaksanakan ritus sedemikian bagus, tetapi ternyata masih ada dalam perilaku sosialnya itu belum memperlihatkan ya wujudnya sebagai muslim yang benar-benar utuh ya. Inilah yang kadang betul-betul terjadi dalam masyarakat kita. Ketidaksanggupan untuk bisa merangkum 3 elemen dasar ini, sehingga muncul kadang penghakiman seperti itu. Padahal mestinya ya, ini secara teori, jujurnya adalah manakala akidahnya sudah baik, tepat, benar, maka dengan sendirinya pasti dia akan konsisten di dalam melaksanakan syariah atau ibadah. Itu rumusan awalnya. Akidah yang tepat, akidah yang benar, akidah yang baik itu akan mendorong orang untuk melaksanakan ritusnya dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya. Nah, setelah ritus terlaksana dengan benar, ibadahnya dalam semua dimensi ibadah itu benar-benar dilaksanakan, nanti endingnya, buahnya itu adalah akhlak. Nah, jadi satu kesatuan, satu paket, berakidah bagus. Kenapa? Karena bergerak dan bertindak itu sebenarnya sangat banyak dipengaruhi oleh keyakinan dan cara pandang. Kalau kita memandang akhirat itu sebagai sesuatu yang ada, dan kemudian kita percaya bahwa ada agama yang bisa menuntun kita untuk ke situ, maka dia akan tertuntun. Dia akan mendapatkan jalan untuk bisa meraih apa yang dia inginkan dan dia citakan seperti itu. Tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak punya keyakinan, kepercayaan sama sekali, tentu prinsipnya akan berbeda. Nah, dalam perkembangannya memang kadang ya, inilah yang terjadi. Manusia seperti yang kita pahami itu kan tidak monolitik, maksudnya ya. Kita multifaceted. Manusia itu beragam dimensinya, tidak hanya dimensi fisik tapi juga ada di situ dimensi psikisnya. Nah, kadang manusia, apalagi kalau sudah berkaitan dengan dimensi psikisnya itu yang kadang agak sulit untuk ditebak. Nah, itulah mungkin juga yang menjadi keunikan manusia, karena ada dimensi internal yang kadang bisa bergerak laksana pendulum ya. Kadang kita bergerak ke arah yang baik, di sisi lain kadang bergerak ke sisi yang tidak baik. Ya, ada fujur, ada takwa, ya, ada maslahah, ada mafsadah, ada salihat, ada sayiat. Jadi kita bergerak di antara dua pendulum itu. Nah, hidup ini diusahakan supaya apa? Lebih banyak berada pada pendulum yang sisi yang masalahnya lebih banyak, kebaikannya lebih banyak. Jadi saudara sekalian, akhirnya saya ingin sampaikan, mari tak bosan-bosannya kita menggali agama ini sebagai spirit. Meskipun di lain waktu dia perlu juga ada, tidak hanya inspirasi ya, tapi harus juga ada aspirasi kan. Gimana bisa jalan inspirasi kalau tidak ada aspirasinya? Maka inspirasi muncul dari ajaran itu, dari spirit agama, kemudian diaspirasikan, dan itu hal-hal yang wajar dalam kehidupan ya. Mudah-mudahan kita paham bahwa rupanya Islam tidak sesempit yang kita bayangkan. Islam itu luas, fleksibel, tetapi selain dia fleksibel, dia juga dalam sisi tertentu dia harus ketat, kuat ya. Nah, itu dari aspek hukumnya. Demikian apa yang kita bisa sampaikan pada pesan-pesan agama di Jumat yang kedua tahun 2021. Semoga ada manfaatnya buat saya dan kita sekalian, dan semoga senantiasa sehat walafiat dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.